Untuk mensupport Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar troubleshooting permasalahan pada komputer atau laptop mengenai reboot and select proper boot device. Tentunya di sini kalian bisa melihat tulisan reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press OK. Yang artinya reboot dan pilih perangkat boot yang tepat atau masukkan media boot dalam perangkat boot yang dipilih. Di sini, jika kalian baru membeli komputer ataupun laptop, secara otomatis jika dari awal laptop atau komputer kalian tidak memiliki OS atau operating system, entah itu Windows ataupun Linux, maka akan terdapat tulisan seperti ini. Tetapi jika tidak, berarti ada permasalahan pada pengaturan BIOS kalian. Dan juga ada permasalahan pada hardware atau perangkat keras yang kalian miliki. Untuk sekarang kita lihat dulu permasalahannya pada BIOS. Kita press enter. Masih sama. Pertama, untuk masuk ke BIOS, kalian bisa menekan tombol Ctrl, Alt, plus Del, atau Delete. Sekarang akan kita lakukan. BIOS yang saya gunakan adalah BIOS dengan UI atau User Interface, atau dikenal sebagai antarmuka pengguna. Jadi bisa melakukan pengaturan dengan menggunakan mouse. Tentunya jika kalian masih menggunakan BIOS yang lama, maka akan ada sedikit perbedaan. Tetapi nanti akan kita coba membuatnya. Sekarang pada bagian setting, tentunya pengaturan ini akan berbeda di setiap komputer atau laptop dikarenakan BIOS-nya berbeda. Tetap yang penting kalian harus mencari yang namanya boot. Di sini. Sekarang kita lihat di sini. Di sini kalian bisa melihat terdapat boot option atau pilihan untuk booting untuk masuk ke komputer. Di sini kita bisa melihat satu persatu. Di sini tentunya kalian bisa melihat ada hard disk. Sekarang kita close. Dan kita lihat pada hard disk drive BBS properties di sini. Di sini kita memiliki hard disk dari SATA 2, 4, 5. Tentunya sebelumnya terdapat tulisan reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device. Dengan kata lain, dari hard disk yang kalian miliki ini, entah kalian memiliki satu hard disk, 5 atau 10, tidak masalah. Yang penting, di semua hard disk kalian sama sekali satu pun tidak ada yang namanya OS atau operating system atau Windows atau Linux. Dengan kata lain, semua hard disk kalian kosong, biarpun dari 10 hard disk atau berapapun hard disk kalian itu memiliki isi, tetapi tetap tidak ada isi dari OS atau operating systemnya. Jadi, seperti yang sebelumnya, jika kalian baru membeli laptop atau komputer yang tidak memiliki OS atau operating system, kalian harus menginstalnya terlebih dahulu. Tetapi di sini sedikit berbeda dikarenakan saya mendisable hard disk yang memiliki OS. Di sini kita bisa pilih disable dan kita pilih hard disk yang ada OS-nya atau operating systemnya. Di sini pada hard disk yang telah kita aktifkan, kita harus merubah SATA 1 ini yang sekarang berada pada boot option nomor 4 menjadi boot option nomor 1 seperti ini. Setelah itu kita back. Dari sini kalian juga harus mengaktifkan yang namanya UEFI hard disk drive BBS priority. Di sini kalian harus mengaktifkan yang namanya Windows Boot Manager. Di sini pengaturan boot mode select yang saya gunakan adalah Legacy plus UEFI. Jika pengaturan pada BIOS kalian adalah Legacy, pada bagian boot option nomor 1, kalian harus memilih hard disk yang tidak ada tulisan UEFI. Dengan kata lain seperti ini, hard disk Toshiba bla 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 bla. Tetapi jika kalian menggunakan boot mode selectnya adalah UEFI, kalian harus menggunakan UEFI hard disk Windows Boot Manager.
Tetapi jika tiba-tiba komputer kalian merestart sendiri dan terdapat tulisan reboot and select proper boot device, kemungkinan permasalahannya ada pada PSU kalian atau power supply. Tentunya kalian bisa memeriksa terlebih dahulu di bagian BIOS, setelah itu kabel. Jika tidak ada lagi dan tetap bermasalah, seperti ketika kalian sedang bermain bisa kembali, setelah itu terjadi restart dan terdapat tulisan lagi reboot and select proper boot device secara berulang-ulang, tetapi pada bagian boot optionnya atau BIOS propertinya atau boot order priority-nya benar, kemungkinannya adalah power supply kalian sudah lemah. Hanya seperti itu saja. Setelah itu kalian pilih back dan kalian pilih save and exit. Di sini pada bagian boot override kalian bisa melihatnya. Urutan pertamanya adalah Windows Boot Manager, dengan kata lain Wi-Fi, dan yang kedua adalah SATA 1 Toshiba bla 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 bla, dengan kata lain Legacy. Setelah itu kita pilih save change and reboot dan kita pilih save, dan kita sudah berhasil masuk ke Windows. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.